Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa JEK TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, kesehatan dan umur yang panjang agar supaya kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan inilah kesempatan yang paling baik, kesempatan yang paling bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mengetahui apa saja hal yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 4 hal yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu ad-dunya wa jawahiruha, yaitu dunia dan perhiasannya. Tak banyak kita sadari bahwa salah satu sandungan besar yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia. Tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silahkan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencintai dunia itu sudah menjadi fitrah manusia. Yang kedua, yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk di sini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa yang berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya makhluk itu setelah menyibukkan kita akan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada kalanya menjerumuskan kita kepada keburukan. Yang ketiga, yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syaitan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita harus berusaha jangan sampai digoda oleh syaitan. Karena Allah telah mengingatkan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Maka Imam Ghazali mengatakan, syaitan itu santai sementara engkau sibuk. Syaitan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya sedangkan syaitan tidak melupakanmu. Lagi pula, syaitan itu memiliki banyak penolong untuk menggodamu. Dan yang terakhir, yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nafsu. Terutama nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Maka Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kita kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Nafsu itu merupakan salah satu rintangan yang paling berat untuk ditaklukkan, karena ia merupakan musuh yang berada dalam diri sendiri. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua termasuk hamba yang dapat mengendalikan nafsu, tidak terpedaya dengan godaan dunia, dan bisa memilih makhluk-makhluk untuk dibergauli, dan tidak terpedaya dengan godaan syaitan. Semoga kita semua bisa benar-benar mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kultum ini ada ungkapan dari orang soleh yang pernah berkata, kejarlah dunia, pasti takkan dapat. Kalaupun dapat, pasti takkan banyak. Kalaupun banyak, pasti engkau takkan puas. Kalaupun engkau puas, pasti takkan lama. Tetapi jika engkau mengejar akhirat, sudah pasti dapat. Sudahlah dapat, sudah pasti banyak. Sudahlah banyak, sudah pasti engkau puas. Sudahlah engkau puas, pasti akan kekal abadi selama-lamanya. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.